AHY kok berterima kasih pada Jokowi. Drama Partai Demokrat sudah selesai satu babak, tetapi tentu masih ada babak-babak selanjutnya yang mungkin akan lebih seru lagi. Babak pertama berakhir dengan happy ending untuk kelompok AHY, soalnya berkas-berkas kubu KLP Deli Serdang ditolak Kemenkumham. Alasannya bahwa perwakilan dari DPC atau DPD dalam KLP tidak memenuhi syarat dari segi jumlah yang hadir. Fatal memang kalau itu penyebabnya. Andai kata Kemenkumham menerima dan mengesahkan kubu KLP, itu sama saja dengan memancing-mancing kericuhan yang lebih besar. Jadi tepat dan memang sudah seharusnya Kemenkumham menolak permohonan dari pihak KLP Deli Serdang. Jadi ketika AHY mengaturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas ditolaknya berkas-berkas Muldoko CS, hal itu sama saja dengan menjabat tangan seseorang yang hanya ada dalam bayangan. Apalagi semua pihak yakin bahwa Presiden memang tidak berurusan dengan hal ini. Presiden saat ini memilih lebih fokus untuk hal-hal yang jauh lebih urgent untuk bangsa dan negara, ketimbang mencurahkan perhatian pada konflik internal sebuah partai yang bahkan tidak jelas kontribusinya dalam pemerintahan Jokowi. Sikap kepala negara itu tampak betul dengan aktivitasnya yang sangat padat. Selama kisruh Demokrat mengemuka, entah sudah berapa kali Presiden Jokowi bepergian ke daerah. Dia meresmikan sejumlah proyek. Bahkan kemarin, Kamis 1 April 2021, Jokowi meresmikan penggunaan jalan tol Cikunir, Jalan Tol Serpong Cinere, ruas Serpong Pamulang, serta Jalan Tol Cengkareng Batu Ceper. Maka jelaslah sudah bahwa Presiden tidak bakal punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele yang sedang menimpa sebuah partai. Ketika ada sejumlah kader yang resah dengan kondisi partai dan ingin menyelamatkannya, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan pemerintah. Kalaupun seorang kepala staf kepresidenan terlibat dalam konflik itu, juga bukan karena keinginan orang yang bersangkutan. Orang-orang parpol itu sendirilah yang datang kepadanya untuk curhat dan diminta kesediaan untuk bergabung dalam rangka mengembalikan partai ke rel yang seharusnya. Jadi, sekali lagi tak ada urusan Jokowi dalam kasus ini. Maka pantas saja banyak orang yang tertawa ketika AHY selaku ketum yang merasa terancam kedudukannya, menuliskan surat untuk Jokowi minta klarifikasi. Merasa tidak punya urusan apa-apa, wajar jika Jokowi diam saja, tidak pernah merespon. Kini ketika AHY mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas ditolaknya permohonan kubu KLP oleh Kemenkumham, itu juga menjadi bahan lucu-lucuan. Kemenkumham menolak berkas KLP karena memang tidak lengkap alias tidak memenuhi syarat. Jadi kesalahan ada pada kubu KLP, bukan karena pemerintah turut campur tangan. Pemerintah lewat Menhukam Yasona Halauli telah bekerja secara profesional dan penuh integritas. Lembaga ini membuktikan bahwa mereka bersikap netral dalam konflik partai tersebut. Penyebab ditolaknya permohonan KLP Deli Serdang adalah karena tidak memenuhi persyaratan. Titik. Sudah tahu kondisinya sedemikian rupa, maka tentu saja Kemenkumham menolak mentah-mentah. Sebaliknya, apabila memang memenuhi persyaratan, bodoh saja kalau Kemenkumham menolak permohonan tersebut. Jadi sampai di sini sudah clear bahwa konflik itu memang murni urusan internal partai dan tidak ada seusap pun campur tangan pemerintah. Maka adalah sesuatu yang salah alamat ketika AHY mengucapkan terima kasih pada Jokowi. Yang harus disiapkan AHY adalah bagaimana ke depannya, sebab ditolaknya berkas KLP itu oleh Kemenkumham sepertinya bukan berarti masalah sudah selesai. Dan AHY bisa bernafas lega menyiapkan rencana tahun 2024. Kita yakin KLP tidak akan berhenti sampai di situ, sebab tujuan mereka bukan sekedar merebut, namun menyelamatkan partai dari genggaman keluarga Cikeas. Kubu KLP sendiri pasti sudah tahu bakal ditolak, sebab mereka pun pasti sadar masih ada yang kurang. Jika demikian, bisa saja kubu KLP hanya sekedar melakukan tes case ketika menyerahkan berkas-berkas hasil KLP ke Kemenkumham. Ketika langkah mereka mentok di Kemenkumham, maka selanjutnya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sebab diduga bahwa pihak AHY telah mengubah akte pendirian partai dengan cara mencantumkan nama SBY sebagai salah satu pendiri, sesuatu yang tidak ada dalam naskah yang asli. Jika benar, ini jelas bukan sebuah perkara yang mudah dimaafkan.
Jika benar pihak AHY memalsukan akte, maka dosa dan kesalahan SBY semakin bertumpuk. Salah satu yang bikin para senior dan pendiri yang tergabung dalam KLB adalah soal SBY yang ingkar janji. Konon, ketika SBY diminta untuk memimpin partai karena terjadi kekosongan, para pendiri mensyaratkan bahwa kepemimpinan SBY hanya sampai masa jabatan Anas Urbaningrum saja. Tapi diduga SBY ogah memenuhi janji, hingga terpilih dalam kongres untuk 1 periode. Ketika periodenya berakhir, jabatan ketum malah dikasihkan kepada putranya sendiri, AHY. Bayangkan bagaimana mangkelnya hati para senior dan pendiri yang merasa dikibuli secara bulat-bulat oleh SBY. Hati yang sudah luka tidak akan sembuh oleh penolakan Kemenkumham. Bahkan itu akan semakin membuat pihak KLB makin garang dan galak. Jadi celah yang ada akan dimanfaatkan kubu KLB untuk menuntaskan masalah ini. Dan celah itu kelihatannya adalah dugaan pemalsuan akte pendirian parpol. Kasus ini bisa jadi akan dibawa ke ranah hukum. Bila kasusnya berlarut-larut, tidak ada yang mengalah, maka partai bisa dinyatakan sebagai sedang bermasalah atau dualisme. Resikonya tidak dapat mengikuti pemilu, pilpres, dan pilkada. Bagi kubu KLB, ini tidak akan jadi masalah, sebab tidak punya beban atau kepentingan apa-apa. Namun bagi kubu AHY ini adalah kiamat. Kondisi ini bagi AHY adalah ibarat judul salah satu film Warkop DKI, maju kena mundur kena. Atau ibarat perumpamaan menang jadi arang kalah jadi abu. Maka tidak ada gunanya AHY mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang memang tidak pernah turut campur dalam kisruh parpol ini. Seru-seruan pertarungan di pengadilan, Partai Demokrat kubu KLB telah kongkang senjata. Pertarungan antara kubu AHY dengan lawannya, yakni Demokrat, hasil KLB sesungguhnya baru akan dimulai ketika memasuki tahap gugatan kepada PT UN. Dan setelah keluarnya keputusan Kemenkumham yang menolak pendaftaran kepengurusan hasil KLB, secara otomatis memindahkan tongkat estafet perkara dari pemerintah kepada pihak pengadilan. Kubu Muldoko sangat memahami suasana kejiwaan pemerintah. Kenapa permohonan mereka tidak diterima meskipun belum ada proses dialog antara pemerintah dengan kedua pihak yang berperkara. Sesuai kapasitasnya, pemerintah hanya bertindak sesuai marwahnya, yakni dokumen tertulis yang bersumber dari konstitusi internal Demokrat sendiri. Pemerintah tidak bisa mengintervensi hingga pada menilai azas demokrasi dan kepatutan dari muatan AD atau ART yang telah didaftarkan. Mudah kita duga bahwa yang menjadi fokus bagi kubu KLB adalah AD atau ART itu sendiri. Seperti sejak lama menjadi bahan perdebatan di kalangan internal partai, konsep anggaran dasar partai ini terlalu sentralistik. Kenapa demikian? Karena nyaris semua pemegang otoritas partai ada pada kalangan keluarga dekat SBY yang notabene adalah para pemegang elit partai. Berangkat dari sanalah sesungguhnya yang menjadi pemicu awal. Kenapa beberapa kader menginisiasi KLB yang salah satu tujuannya melakukan reformasi pada konstruksi anggaran dasar tersebut. Salah satu poin yang sangat menarik dibahas dalam hal menetapkan sah atau tidaknya perhelatan KLB ternyata sangat tergantung kepada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, yakni SBY sendiri. Betapa naifnya jika kita menganggap kewenangan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Alasannya karena pengurus pusat yang memiliki otoritas kunci hanya dimiliki oleh seorang ayah, para putra dan menantu serta segelintir keluarga mereka sendiri. Dengan membaca gelagat ini saja, publik tentu bisa mengkaji ulang bagaimana mungkin seorang mantan pengusaha tertinggi di negeri ini mampu mengelola sebuah negara dengan bekal kemampuan berorganisasi sebagaimana kita lihat sekarang. Barangkali hanya bisa kita temukan padanannya di negara paling terbelakang yang entah letaknya di mana saat ini. Dengan konstruksi seperti itu, maka bisa dipastikan tak bakalan terjadi KLB yang dianggap sah. Karena harus melangkahi kewenangan seorang yang sangat berkepentingan jika perhelatan itu dipaksakan. Di samping akal-akalan ala Kobe Texas tersebut, minimal sebagaimana pengakuan para mantan elit partai,
Ketika SBY mencaplok kursi ketum dari Anas Urbaningrum, mereka merasa kena prank, yakni tercetusnya gagasan SBY yang tidak pernah dilaksanakan oleh dirinya sendiri sekalipun. Salah satu poin yang sangat disesalkan oleh para mantan elit partai berlambang Mercy itu adalah ketika SBY berjanji hanya akan menduduki kursi ketum hingga masa jabatan Anas Urbaningrum habis. Faktanya dia tetap mempertahankan kursi tersebut setelah kongres berikutnya berlangsung. Ini berarti itikat baiknya sangatlah diragukan. Sikap otoritariat SBY lebih kentara lagi ketika sejarah berdirinya partai itu digambarkan oleh para pendirinya, yang ternyata tak memuat nama SBY atau kerabatnya di deretan deklarator. Sungguh ironis ketika seorang pendatang, yang menurut pengakuan John Allen, hanya menyetor dana kisaran ratusan juta, belakangan justru menisbatkan dirinya sebagai pemilik dominasi suara di DPP. Bagi publik pun tak kalah menyesakan, karena kita tak bisa memungkiri seorang mantan pengusaha tertinggi di negeri ini melakukan cara-cara kotor untuk memaksakan kehendaknya, meskipun hanya terjadi di internal partainya sendiri. Maka tak terlalu berlebihan jika kecurigaan publik terhadap dugaan keterlibatan orang-orang terdekat SBY dalam mega korupsi di era kepemimpinan sebagai presiden menyeruak sangat kencang. Barangkali hanya karena kekuasaan dirinya lah sehingga mereka belum tersentuh oleh hukum. Tak kalah pentingnya, khususnya bagi mereka yang telah berani membangkang dan melakukan pembaharuan, agar tidak tanggung-tanggung melakukan pembersihan ke dalam. Langkah itu termasuk membuka tabir mega korupsi yang dilakukan para kroni sang mantan. Barangkali dengan cara ini, kekuatannya akan sedikit melemah, terutama ketika dia ngotot mempertahankan jejak kakinya di puncak kekuasaan partai. Kita bisa berkaca dari kasus dipecatnya Fahri Hamzah yang dianggap ilegal oleh pimpinan PKS tempo hari, yang mana Fahri saat itu dimenangkan di pengadilan, yang memaksa pimpinan PKS diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi. Terlepas keputusan itu apakah berhasil dieksekusi, namun pengalaman ini bisa diulang ketika para mantan kader Demokrat mengangkat kasus internal mereka di pengadilan. Tentu saja publik turut berkepentingan dengan pelurusan sejarah di salah satu partai yang pernah berkuasa di negeri ini. Rekam jejaknya di pemerintah tentu harus dibersihkan dari isu-isu tak sedap, agar di kemudian hari tidak menjadi presiden buruk bagi partai mana saja yang mencoba menggerogoti pundi-pundi negara melalui cara tak terpuji.